apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrahnya Rasul dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Jadi hijrah itu saya sudah jelaskan waktu itu hampir 40 menit ya, saya ceritakan tentang hijrah. Cuma di situ ada pelajaran yang penting sekali untuk siapapun, apakah secara individu atau kolektif, untuk mencapai tujuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mudah dia hijrah dan pasti Allah akan menjaganya. Bisa aja Rasul keluar di siang hari dan diberitahu kepada musyrikin, saya akan hijrah. Dan enggak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Ya, wallahu ya'simuka, Allah menjaga dia, mengamankan dari semua perilaku mereka. Tapi mengajarkan kepada kita, kalau ingin mencapai, merencanakan satu tujuan itu, penting 3 hal yang kita dapatkan dalam hijrah. Apa namanya? Yang pertama adalah al-iradah. Iradah itu himmah, kemauan, harus ada. Tidak mungkin terjadi perubahan pada satu individu, kelompok, bangsa, kalau bangsa tadi tidak mau punya keinginan untuk melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pertama iradah. Yang kedua adalah idarah. Beda iradah dan idarah. Idarah itu memanage, merencanakan dengan bagus. Atau kalau dalam aturan di pemerintahan ada yang namanya renstra. Rencana strateginya apa itu? Yang ketiga adalah husnul tadbir. Husnul tadbir itu cara mengaturnya itu indah sekali. Ya. Indah. Contohlah, saya kasih contoh yang simple. Ibu-ibu masak. Berarti punya kemauan nggak buat masak? Kalau nggak jadi masakan kan? Masak nggak mau, ya udah nggak jadi. Pertama memang semangat. Apa yang membuat ibu-ibu tadi semangat masak? Karena bapak-bapaknya suka makan di rumah. Coba kalau bapaknya nggak pernah makan di rumah, nggak semangat dia. Makanan perlu strategi nggak? Perlu. Ini campur ini jadi. Tapi husnul tadbir, cara menyajikan juga harus bagus. Masak jadi ambil sanad, nyajikan nggak enak. Jadi setiap perencanaan, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Semangat ini dan didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Husnul tadbir, bukan ke Madinah ke utara tapi ke selatan dulu 3 hari. Ya, ke Jabal Thawr. Terus nanti keluarnya dari rumah Sayyidina, saya sudah jelaskan, Sayyidina Abu Bakar dari belakang, di malam hari 3 hari di sana. Terus siapa yang mendampingi fulan-fulan, dan juga penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid, musyrik. Ini satu strategi yang luar biasa. Apa manfaatnya dia onta itu? Kalau jalan ada yang gandeng. Antum belum sebagian mungkin nggak paham onta. Onta itu nggak dinaiki, ada yang gandeng. Digandeng dia. Nanti yang ikut dari belakang. Jadi rombongan onta itu bukan melebar tapi panjang ke belakang. Satu yang gandeng di depan. Nah, yang gandeng ini sambil jalan, dia ada yang nyanyi, ada yang qasidah, hingga kaki onta pun bergerak sesuai dengan orang. Dia melihat orang ini lebih besar, onta itu. Ya, saya juga belum pernah nanya sama onta ya. Antum melihat yang di depan antum ini lebih besar, cuma begitulah yang diceritakan oleh mereka-mereka yang paham bidang tersebut. Jalan terus. Ketika yang menggandeng ini musyrik, maka 2 onta, 3 onta di belakangnya itu kan nggak kelihatan penumpangnya. Haudaj itu seperti bangu. Tempat di atas onta namanya haudaj. Diratakan sehingga orang di atas onta bisa baringan, bisa tidur. Rata kayak rumah begitu. Perjalanan. Nggak kelihatan. Ketika yang bawa musyrik, mereka nggak nyangka di belakang itu Rasulullah. Nggak nyangka mereka. Jalan itu salah satu perencanaan. Dan husnul tadbir. Caranya itu indah semuanya. Bagaimana dengan Suraqah? Bagaimana dengan Ummi Ma'bad
perkemahan, indah semuanya perlakuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dihadapi ini kelompok yang sangat paham betul jejak manusia ini. Sudah ada gembala, sudah setiap hari perjalanan Rasul di padang pasir, mereka tahu sampai di depan gua Thaur. Itu bayangkan kemampuan mereka untuk melacak jejak itu sendiri. Sambil dia katakan nih penemu pelacak jejak, sampai di sini kaki tadi berhenti. Mereka nggak ngelihat ke gua aja masuk. Dan mereka bilang nggak mungkin ke dalam karena di situ ada sarang laba-laba. Jadi riwayat di situ ada pohon, kemudian diriwayat bahwa di situ ada burung merpati lagi bertelur, riwayat itu lemah semuanya. Yang kuat tuh sarang laba-laba. Oleh itu 3 hal yang jadi pelajaran. Praktekkan, laksanakan di semua kehidupan antum. Individu, berbangsa, bernegara, secara kolektif. Yang penting pertama, himmah, punya kemauan. Jangan kemauannya cetek, gak akan bisa. Bangsa ini punya kemauan besar. Kemauan apa yang pertama? Apa? Bayar utang dulu. Kelihatannya bayar utang dulu. Kalau nggak bayar utang bagaimana? Sekarang udah 8.000 triliun kalau nggak salah, atau 10.000. Harus, kalau orang tidak punya kemampuan untuk semangat untuk itu, nggak mungkin. Mandiri. Kita nggak boleh impor semuanya. Tapi bukan hanya tagline saja, bukan retorika. Harus. Oleh itu menantikan pemimpin yang mampu memberikan motivasi. Kalau orang hanya main-main di bawah gunung, dia akan tidak menjadi. Harus punya himmah. Umar bin Abdul Aziz sampai dia mampu itu punya himmah. Punya kemauan. Kalian harus punya hammu bil himmamil aliyah. Harus punya keinginan yang tinggi. Wa iyyakum wa asafilal umur. Jangan sekali punya keinginan yang cetek. Fa inni ma hamamtu bi syai'in illa niltuhu. Aku kalau punya ingin sesuatu, aku mampu mencapainya. Pasti semua dengan izin Allah. Ya. Bidunil ahlam la nasilu ila syai'. Tanpa mimpi, tanpa itu, orang nggak sampai pada satu tujuan. Ya. Jadi harus punya keinginan, punya cita-cita, tapi sekali lagi bukan retorika. Jadi kalau iradahnya mantap, himmahnya tinggi, kemudian idarah, memanagenya, restorannya semua bagus, dan husnul tadbir. Jadi apa yang kita lakukan itu ada muatan ihsan, ya, muatan kebaikan, muatan memanusiakan manusia, penting. Tidak hanya satu orang. Ya kalau di depan antum 20-30 orang, bagaimana kita berlaku ihsan sama mereka? Apresiasi. Ya kelompok manapun diapresiasi. Jadi ketika bangsa ini berbangsa, tidak hanya mengklaim aku yang paling, enggak. Kita harus bersama-sama. Ya. Ketika tangan tadi menghormati tangan yang lain. Tubuh ini kalau saya gambarkan seperti tubuh manusia. Ya, tubuh manusia itu sangat ihsan. Ya kan? Kalau udah capek ngantuk tidur. Ya, walaupun yang satu mau kerja terus. Ya, yang satu pikirannya, otaknya terus kerja, tapi dia paham bahwa tenaga tubuhnya istirahat, kaki istirahat. Dia lompat-lompat pun nggak terlalu keras sebab dia tahu di bawah ini yang beban kan paling bawah. Dia melangkah sesuai dengan. Jadi tubuh kita ini saling menghormati satu dengan yang lain. Itulah yang saya katakan husnul tadbir, ya, tubuh ini. Jadi yang di atas ini bukan dia terus nomor 1 seenak, tidak, dia paham bahwa tangan dia ini hanya mampu bisa mengangkat 20 kilo. Otak memerintahkan cukup 20, jangan kamu angkat 100. Ya, 100. Nah itu husnul tadbir. Sehingga 20 kilo aja. Kalau yang ibu-ibu mungkin hanya 5 kilo, 10 kilo. Itu. Nah, kalau kita 3 hal tadi dilakukan di dalam kita berbangsa dan bernegara, dan contohnya tubuh kita sendiri, itu indah sekali. Dan itulah perintah Nabi Allah Ya'qub. Dia perintahkan anak-anaknya, ya bani ya'ud la tadkhulu min babin wahidin. Coba, itu di zaman itu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Suruh masuk dari pintu yang banyak. Apa sebabnya tidak boleh masuk dari satu pintu gerbang?
Karena si ayah melihat di situ ada kemadharatan. Ya, apa? Itu kan tanya kan, apa kemadharatannya? Anak-anak Nabi Allah Yakub ini bagus-bagus semuanya. Ya, dan di sana saat itu ada yang namanya asabahul ain, kena mata. Orang kalau dipuji, kalau kumpul semua kan bisa kena mata. Mungkin sebagian tidak begitu paham kena mata itu. Artinya al-ain, hak mata itu punya kebenaran tersendiri, dan orang kalau dipuji-puji selalu baca Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya tidak terkena mata itu. Jadi suruh masuk dari semua pintu, sehingga tidak lihat ada kerumunan, dan yang begitu tidak terjadi, aman. Jadi kemadharat itu salah satu kemadharatan yang bisa kita baca dari ayat tersebut. Walaupun tetap al-adhar wa nafi' huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita baca ayat seterusnya, tetap dia pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia ingin sampai pada satu tujuan, dia juga punya strategi, punya cara dengan ya di zaman itu. Itu contoh saja. Jadi kalau antum ingin berbuat sesuatu, jangan paksa pintu itu terus. Apakah dia seorang guru, seorang dai, seorang pemimpin, seorang pengusaha, pintu ini pakai pintu, banyak pintu. Ya kan? Nelayan juga begitu, pasang jaringan di sini, pasang, dapat ikan banyak. Jadi sekali lagi 3 hal, perhatikan: al-iradah, himmah, al-idarah, memanage, dan yang ketiga husnul tadbir, cara menyajikan dengan indah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, dullani, tunjukkan padaku ya Rasulullah satu amal supaya aku bisa masuk surga. Rasul mengatakan sallallahu, kun muhsinan. Nah ini, kun muhsinan, jadilah kamu orang yang baik. Terus dia tanya sahabat, kaifa akunu muhsinan? Bagaimana aku jadi orang baik? Sal jiranak, tanya sama tetangga kamu. Kalau tetangga kamu mengatakan kamu adalah muhsin, fa anta muhsin. Kalau tetangga kamu mengatakan kamu orang gak baik, ya kamu orang baik. Jadi kalau mau tahu seseorang, ya tetangga. Atau kita musafir sama-sama, atau kita pernah bertransaksi. Paling mudah tetangga. Kun muhsinan, jadi orang bagus. Dan ketika kita melakukan amal pun, jadi yang muhsin juga, yang bagus. Bagaimana bagus? Ya orang dimanusiakan, dihormati, diapresiasi, jazakumullahu khairan. Orang semangat, tidak semua itu dengan uang. Bawahan, Masya Allah, antum bagus, ini semangat dia. Kasih apresiasi. Jangan bebani di luar kemampuannya. Bukan hanya sama manusia, sama binatang pun demikian. Suatu saat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, unta ini sudah rasanya itu, ini binatang ini ya seperti dalam kondisi gila, sehingga di pojok kebun begitu. Ketika Rasul mau mendekati, mereka mengatakan jangan ya Rasul lagi didekati. Ketika didekati oleh Rasul, kaki Rasul dicium-cium sama unta tadi sambil menetes air matanya. Rasul tanya, siapa yang punya ini? Si fulan. Kamu telah membebani di luar kemampuannya. Walaupun dia binatang juga, dia juga makhluk. Jangan. Itu. Tapi binatang tadi tahu siapa yang datang. Jangankan unta. Pohon korma yang Rasul berdiri di atasnya pun tahu siapa yang berdiri di situ. Kalau antum mungkin baca namanya hadis Haninul Jid, kerinduan batang kurma yang Rasul kalau di bulan ketika datang di kota Madinah, beliau khutbah di atas itu. Ya setelah beberapa waktu, banyak ahli kayu kan dibuatkan mimbar di Raudhah. Setelah dibuatkan mimbar, Rasul pun berkhutbah di mimbar. Di Raudhah terdengar suara tangisan, seperti tangisan seseorang. Cari-cari sumbernya dari situ. Kemudian dipeluk, hilang tangisan tadi. Dijanjikan jadi salah satu pohon kelak di surga. Makhluk coba. Makhluk yang bukan binatang, bukan manusia, tapi punya perasaan. Itulah salah satu kemukjizatan Rasul yang sangat banyak. Baca tentang
haninul jid, tangisan, isakan dari batang kurma tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi al-iradah, al-idarah, husnul tadbir. Ini yang kita ambil pelajaran. Lakukan dalam kehidupan antum, dalam berbangsa, bernegara, secara individu, kolektif, 3 hal tersebut. Kalau dilakukan secara bagus, sampai tujuan insya Allah.